Mari Bapak Ibu, kita mau mengambil saat dulu sebentar. Kita mau mengingat kebaikan Tuhan. Biarkan hati kita tenang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau rasakan kebaikan Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau pandang salib itu. Karena di atas salib Tuhan tunjukkan kasih-Nya yang luar biasa. Tuhan tunjukkan kasih-Nya yang tak terukur. Dan Tuhan, sungguh kami bersyukur. Berdiri kita mau sembah Tuhan. Bahwa Tuhan yang layak untuk kami puji, kami sembah. Segenap hatiku, Kau yang layak Tuhan, terima kasih. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah.
salib-Mu Tuhan, kami hidup. Karena salib-Mu, kami berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menjadi orang-orang yang menang. Itu semua karena Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Untuk itu Tuhan, kami layak, kami harus memuji-Mu, kami harus menyembah-Mu. Dan sore hari ini, kami datang dengan hati kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu dengan sepenuh jiwa kami. Terima kasih Tuhan, biarlah persembahan pujian kami berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami mempersiapkan diri kami untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan suara Tuhan, supaya Tuhan kami boleh mendengar firman-Mu, boleh masuk ke dalam hati kami, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapilah hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya urapan surgawi ada pada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan kita sungguh baik, Tuhan kita mengasihi kita, dan terbukti tahun 2024 telah kita lewati Bapak Ibu Saudaraku. Di awal tahun 2024 kita mendengar begitu banyak kabar bahwa tahun-tahun 2024 bukanlah tahun-tahun yang baik. Tapi ternyata kita mampu melewati semua itu karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku, sore hari ini kita belajar mengenai Enos. Ya, Enos, sebuah awal yang baik. Bisa ditampilkan Mbak Bibi? Oke, ya. Jadi ada satu cerita Bapak Ibu. Ini satu kisah nyata mengenai seorang wanita yang bernama Marina Abramovic. Marina Abramovic ini adalah seorang seniman. Dia lahir di Yugoslavia. Kalau sekarang umur 80 tahun ya. Jadi dia lahir tahun 46. Dia sering sekali menampilkan satu seni yang kontroversial. Dia tidak mau ada peran pengganti, dia tidak mau ada misalkan seseorang dalam pertunjukan itu ditusuk, dia tidak mau menggunakan pisau pengganti atau pisau mainan. Jadi dia menggunakan betul-betul pisau yang melukai. Jadi kalau dilukai tangannya betul-betul terlukai. Sehingga dia mengatakan, saya benci dengan teater, tetapi saya senang dengan pertunjukan yang asli. Nah, suatu saat di tahun 2014 dia menampilkan satu pertunjukan yang disebut sangat terkenal Bapak Ibu, yang disebut sebagai Rhythm Nol. Rhythm Nol. Jadi tanpa gerak, dia menyediakan 72 peralatan dari peralatan yang biasa sampai kepada peralatan yang ekstrim, termasuk geraji, termasuk pisau, termasuk apapun. Dan dia berdiri sebagai patung sehingga disebut sebagai Rhythm Nol. Artinya dia tidak bergerak sama sekali. Dan dipersilakan kepada siapa saja. Pertunjukan ini ditampilkan di gedung terkenal di New York. Jadi siapa saja, tanpa klaim, tanpa tuntutan apapun, setiap orang yang hadir dipersilakan mempergunakan 72 peralatan itu bebas ditujukan kepada diri dia. Kemudian ada orang, karena di situ ada cat, kemudian dia mengecat wajah daripada Marina Abramovic ini. Kemudian juga ada orang memakai gunting, membuka bajunya, menggunting, ada yang melukai, ada yang menusuk dan lain sebagainya. Bebas tanpa ada tuntutan apapun.
Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, di akhir dari pertunjukan itu kemudian dia melihat, kenapa tidak ada orang yang membunuh aku? Kenapa tidak ada orang yang melukai sampai saya kemudian meninggal? Disitulah kita melihat, di dalam kebebasan yang dia berikan, manusia bisa memperlakukan apa saja di dalam kebebasan itu. Demikian juga dengan Tuhan, Bapak Ibu. Allah yang kita sembah. Allah yang kita sembah memberikan kebebasan seperti Marina Abramovic ini memberikan kebebasan kepada setiap pengunjung apapun. Allah memberikan kebebasan kepada Bapak Ibu dengan segala kebebasan-kebebasan pikiran, hati sampai kepada tindakan apapun. Allah memberikan hal itu. Tentu Bapak Ibu dan Saudaraku tidak seperti Marina Abramovic yang berkata tidak ada tuntutan apapun terhadap tindakan yang pengunjung lakukan terhadap diri dia. Tapi Tuhan akan menuntut kepada kita. Tuhan akan membawa segala perbuatan kita di hadapan takhta pengadilan Kristus suatu saat nanti. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, berkaitan dengan ini, kemudian saya mencoba menyampaikan kepada Bapak Ibu di awal minggu dari tahun 2025 ini tentang Enos, sebuah awal yang baik. Kita buka di dalam Kejadian 4 ayat yang ke 25 sampai dengan 26. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku sama-sama kita akan membacakan ayat ini. Kejadian 4 ayat 25 sampai dengan 26 kita akan baca bersama-sama. Ya. 1, 2, 3. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamai Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Amin. Ya, ini Bapak Ibu Marina Abramovic. Ya, walaupun telat tapi dapat Bapak Ibu memberikan gambaran. Inilah dilukai, disediakan juga pistol di situ, ya. Kebebasan yang Tuhan berikan, Bapak Ibu. Adam tidak melihat, ya, Adam tidak melihat pertobatan dari Kain. Adam tidak melihat pertobatan dari Kain dan anak-anaknya. Jadi kalau kita melihat satu silsilah, itu Kain melahirkan Henok. Dalam Kejadian 4 ayat yang ke-17, tolong dibaca. Kejadian 4 ayat yang ke-17. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. Jangan salah, ini bukan Henok yang diangkat. Jadi banyak di dalam Alkitab nama yang sama. Jadi harus hati-hati waktu kita memberitakan firman Tuhan. Ini Henok, ini bukanlah Henok di dalam Kejadian 5 ayat 19 sampai dengan 24. Di mana dikatakan di situ Henok yang di dalam Kejadian 5 itu Henok yang diangkat ke surga. Jadi kalau kita melihat runutannya Bapak Ibu, Adam kemudian punya anak yang namanya Kain, sementara Habel mati dibunuh oleh Kain. Dan Kain kemudian memperanak Henok, punya anak Henok. Henok kemudian memperanak Irat. Irat kemudian memperanak Mehujael. Mehujael memperanakkan Metusael dan Lamek. Kita perhatikan segala turunan dari Adam yang berasal dari Kain tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah.
Jadi Bapak Ibu dan Saudaraku, betapa hati Adam sebagai orang yang mengenal Allah. Adam tahu Bapak Ibu, bagaimana perjumpaan Adam secara pribadi di Taman Eden itu tidak mungkin hilang dalam ingatan. Adam coba memperkenalkan Allah, tetapi ternyata keturunan dari Kain ini sampai kepada anak-anaknya, sampai kepada Lamek ini, tidak ada satupun yang merespon akan pengenalan Allah. Betapa sedihnya Bapak Ibu, betapa kecewanya. Tapi inilah fakta sebuah kebebasan yang Tuhan berikan. Sama seperti Bapak Ibu dan Saudaraku, jika punya anak, punya saudara, kita sudah berusaha memperkenalkan Tuhan, tetapi mereka tidak meresponnya. Ya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tentu hati kita kecewa. Jadi pada saat itu disebutkan di dalam ayat 26, waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan, bukan berarti Adam tidak memanggil nama Tuhan. Adam memanggil nama Tuhan, tetapi tidak sampai kepada turunan Kain, sampai anak-anaknya. Dia adalah orang yang cuek, orang yang tidak peduli dengan Allah. Tapi puji nama Tuhan Bapak Ibu. Ya. Ternyata Tuhan memberikan kepada Adam, Tuhan memberikan kesegaran jiwa lewat keturunan yang bernama Set. Umur Adam pada waktu Set lahir itu 130 tahun. Set ini diberi nama Set karena dia serupa karakternya dengan Adam. Kejadian 5 ayat yang ketiga. Kejadian 5 ayat yang ketiga. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Menurut rupa dan gambar Adam. Cocok. Ya, walaupun Adam itu jatuh dalam dosa, Bapak Ibu jangan punya gambaran, wah ini orang jahat, terus orang jahat. Enggak. Ya, dia jatuh dalam dosa, iya, betul. Tetapi dia mengenal Allah. Dia kenal Allah. Hanya saja setelah itu keturunan dari Kain tidak peduli dengan Allah yang diperkenalkan oleh Adam. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, bagi yang punya anak, bagi yang punya cucu, bagi yang punya saudara, mari bawa anak itu. Bawa ke sekolah minggu, bawa ke kaum muda untuk mengenal Tuhan. Kami berusaha sebisa mungkin untuk memperkenalkan Tuhan, sama seperti Adam memperkenalkan hal itu. Begitu pula dengan Adam memperkenalkan Tuhan kepada Set. Jadi Bapak Ibu, Kejadian 6, ya tolong dibaca, menarik ini ceritanya. Kejadian 6 ayat 1, tolong dibaca. Kejadian 6 ayat yang ke-1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Ayat 5. Ayat yang kelima, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini dari Kain. Kain sampai kepada turunannya, menguasai bumi dan kemudian dia jahat. Tetapi keturunan Nuh, ya Bapak Ibu, itu berasal dari Set. Sehingga Tuhan murka. Tapi kebaikan, keseriusan kita dengan Tuhan, ketaatan kita dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Itulah sebabnya kemudian Tuhan ketika menulah bumi ini dengan air bah, maka Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Itulah keturunan dari Set.
Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, justru kalau kita melihat di sini, ya, saya memberikan kata kesegaran jiwa sama dengan kekuatan spiritual yang menjadi tema gereja kita, Bapak Ibu. Saya sampaikan bahwa kekuatan spiritual itu adalah inside, ya, di dalam, yang keluar. Ya. Jadi apa yang keluar, apa yang nampak dari kehidupan Bapak Ibu, itu semua berasal dari dalam. Sehingga output dan input ini selalu berkaitan. Kalau inputnya itu baik, inputnya itu sesuatu hal yang berharga, maka yang keluar itu baik. Ya. Kalau inputnya jahat, kadang keluarnya baik, tapi itu akan diuji oleh waktu sehingga orang berkata, sebenarnya orang ini jahat. Selama ini kebaikannya hanyalah menutupi kejahatan yang dia lakukan di dalam hatinya. Tapi siapa yang mengenal hati, Bapak Ibu? Maka orang itu akan dikenal dari apa yang nampak dari luar. Jadi betapa hebatnya kekuatan spiritual yang menjadi visi gereja kita ini, sama seperti Tuhan memberikan kesegaran jiwa bagi Adam. Ya. Tuhan memberikan kesegaran jiwa bagi Adam ketika selama 235 tahun lamanya Adam menantikan orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi Adam 130 tahun, dia melahirkan Set. Ini sama artinya ketika Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, baiklah kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, sama seperti Set dilahirkan menurut gambar dan rupa Adam. Berapa tahun Bapak Ibu? Set kemudian melahirkan Enos. Ini 105 umurnya. Jadi Adam pada saat itu, pada saat Enos ini lahir, dia berumur 235 tahun dan kemudian dia boleh tersenyum, boleh berbahagia. Karena pada saat itulah orang kemudian memanggil nama Tuhan. Dari kebebasan yang Tuhan berikan. Free will. Kebebasan yang Tuhan berikan. Masa-masa 235 tahun itu adalah masa-masa penantian seperti Adam merasa, aduh empet hatiku gitu ya. Ya kan? Ada kan? Saya menerima kabar dari seseorang di tempat ini, aduh Pak, rasanya saya capek Pak hidup di keluarga ini. Bayangkan kalau Adam putus asa di tengah jalan, tidak terus memberitakan pengenalan akan Tuhan, tidak pernah mungkin lahir Set, yang daripada Set kemudian lahirlah Enos. Ya, andai kata Adam kemudian hanyut ikut-ikutan dengan Kain sebagai anaknya dan kemudian cucu-cucunya, ya udahlah kita biarkan sajalah, udah. Tidak, setiap keturunan dari Adam selalu diberitakan tentang Allah yang dia kenal. Sampai akhirnya kepada Set, sampai akhirnya kepada Enos. Dan Enos inilah kemudian firman Tuhan berkata, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamai Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Tidak mungkin Enos mengenal nama Tuhan tanpa ada yang memberitahukan. Tidak mungkin. Berarti dari Adam. Seneng Adam. Begitu melihat Set lahir, diperkenalkanlah nama Tuhan. Tapi Set ini tidak memanggil nama Tuhan, hanya hidup baik. Ya, hidup baik. Serupa dengan gambar Adam. Dari Set inilah kemudian lahirlah Enos yang kemudian pada saat itu orang memanggil nama Tuhan. Bapak Ibu di dalam Alkitab Bapak Ibu tertulis Tuhan dalam huruf besar. Tuhan dalam huruf besar sebagai pengganti dari kata
YHWH. Disitulah kemudian dia memanggil nama Tuhan. Hatinya bahagia, hatinya lega. Penantian yang cukup panjang, 235 tahun lamanya dia menantikan. Jadi Bapak Ibu, pelajaran yang perlu kita tarik dari kisah ini, jangan pernah putus asa menghadapi keadaan yang tidak baik. Mungkin ada yang merasakan capek, lelah. Aduh, gitu ya. Ini keluarga saya kok begini ya. Ada suatu saat nanti Tuhan memberikan kesegaran jiwa. Amin Bapak Ibu. Ada saatnya, pasti ada saatnya. Pada waktu kita tidak menjadi lemah, kita akan memetik dari apa yang kita tabur. Seolah-olah sia-sia Adam menabur, memperkenalkan nama Tuhan, tapi tidak pernah sia-sia. Dan terbukti 235 tahun lamanya Adam kemudian boleh melihat keturunannya mengenal Tuhan. Disitulah kemudian dia memanggil nama Tuhan. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, di dalam Kejadian 6 ini kita boleh melihat bahwa kebebasan yang Tuhan berikan kepada manusia membuat manusia bisa patuh kepada Allah, bisa juga memberontak kepada Allah. Sekali lagi Tuhan memberikan kebebasan kepada Bapak Ibu. Tuhan memberikan kebebasan kepada Bapak Ibu. Tugas kami hanya membimbing, tugas kami hanya memberikan kepada Bapak Ibu, ini loh role yang benar. Dagang yang benar, melayani yang benar, ikut Tuhan yang benar, ya. Jadi suami yang benar, jadi istri yang benar, jadi anak yang benar. Tapi di balik itu tentu ada kebebasan. Sama seperti anak bungsu kan, kisah anak bungsu. Berapa tahun dia tinggal bersama dengan bapaknya, tapi tiba-tiba muncul dalam pikiran dia, aku ingin keluar dari Bapa, aku ingin menikmati dunia luar. Dan akhirnya anak bungsu itu kemudian pesta pora dan lain sebagainya, Bapak Ibu, sampai hartanya habis. Ya, kebebasan yang Tuhan berikan. Tapi Bapa selalu menantikan kita untuk kita berbalik kepada Dia. Bapa tidak pernah menutup tangannya untuk kita berbalik sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi. Saya masih ingat Bapak Ibu, dan saya senang sekali karena kehadiran seseorang yang datang kepada saya sekian puluh tahun yang lalu. Tapi saya senang sekali, orang ini jujur, orang ini mengakui dosanya. Pak Pendeta, saya sangat berdosa. Saya sangat berdosa Pak Pendeta. Dia sudah dicap HIV/AIDS. Dan ternyata anak dia yang masih bayi juga kena HIV/AIDS karena dia. Tapi dia datang kepada saya. Ya. Dia mohon ampun. Saya masih ingat ya, waktu di Bogor kemudian ayo kita naik ke lantai 2 karena rumah saya ada balkonnya. Kemudian kita berdoa di sana. Dia menangis, dia mohon ampun atas segala apa yang dia lakukan. Segala perbuatan dia Bapak Ibu. Ya. Dia nangis karena gendong anaknya. Ini seorang laki-laki. Ya, didampingi istrinya pada saat itu. Nangis dia. Karena di depan mata dia kematian sudah ada. Dan dia menangis karena anaknya yang tidak berdosa itu mengalami hal semacam itu karena dia. Tapi saya katakan, Tuhan selalu membuka tangannya untuk mengampuni segala dosa. Ya. Mungkin saya baru pertama kali cerita tentang seorang Habib ya. Ya. Dulu tahun berapa itu? Seorang Habib datang kepada saya juga Bapak. Dia minta dibaptis. Ya. Bersama dengan anaknya, dengan istrinya. Dan dia kemudian dibuang oleh keluarganya. Dia dicari-cari dan mau dibunuh sama keluarganya. Sampai akhirnya kemudian saya sembunyikan. Saya tempatkan di satu tempat di Bogor, di tempat yang tersembunyi sana. Ya. Ada kebebasan yang Tuhan berikan. Satu orang yang tadi saya ceritakan,
berawal dari kebebasan yang dia pergunakan dengan tidak benar sampai akhirnya kemudian dia bertobat. Tetapi ada satu orang juga yang saya ceritakan baru saja ini. Dia tahu ada kebebasan dalam diri dia, tapi dia pegang. Dia pegang kebebasan dengan sebaik mungkin. Dan itulah yang disebut sebagai ketaatan yang punya nilai tinggi, Bapak Ibu. Bayangkan kalau Tuhan tidak memberikan kebebasan, maka ketaatan manusia yang dikontrol oleh Allah tidak bisa berbuat apa-apa, maka ketaatan itu punya nilai yang rendah. Sama seperti wayang. Wayang tidak punya kebebasan karena yang mengendalikan adalah dalang. Bayangkan kalau kita dikendalikan oleh Allah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kain dengan anak-anaknya punya kebebasan. Set dengan anak-anaknya Enos punya kebebasan. Ini kita lihat Bapak Ibu, bagaimana keturunan. Enos waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Dan kita coba melihat, kata Enos ini dalam bahasa Ibrani adalah Enos ya, yang artinya manusia, artinya orang, sama seperti Adam. Jadi ini adalah istilah lain dari Adam. Adam memberikan kepada anaknya, cucunya itu dengan nama Enos. Yang punya arti sama bahwa ini manusia. Jadi nama Adam pertama kali muncul dalam Kejadian 4 ayat 25. 4 ayat 25 yang tadi Bapak Ibu baca. Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Di ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu tidak akan pernah menjumpai nama Adam. Karena Adam itu bukanlah sebuah nama. Adam itu artinya manusia. Jadi kalau Bapak Ibu baca, maka manusia itu memberikan nama kepada segala makhluk hidup. Bukan Adam, manusia. Baru kemudian Adam kemudian disebutkan sebagai sebuah nama, itu dalam Kejadian 4 ayat 25. Ini adalah sebagai kata pengganti dari manusia. Jadi Enos, ini lambang babak baru, bagaimana manusia memanggil nama Tuhan. Mengapa ini menjadi tema kita di tahun baru ini, di minggu pertama dari tahun 2025. Ini adalah babak baru kita untuk melangkah lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi dengan tema Enos sebagai satu awal yang baik, kita jadikan tahun 2025 ini menjadi satu awal yang baik untuk kita lebih serius dengan Tuhan. Yang berdosa stop. Yang melayani, yang asal-asalan, layani Tuhan dengan baik. Ya. Ini Enos. Lambang dari sebuah babak baru manusia pada saat itu. Jadi dari Enos kemudian lahirlah Kenan, kemudian lahirlah Mahalael, kemudian lahirlah Yared, dan kemudian lahirlah Henok yang tadi saya sebut. Henok ini kemudian diangkat menjadi orang yang pertama yang diangkat secara tubuh oleh Allah karena hidup bergaul dengan Allah. Tolong dibaca ayat 25 dari Kejadian 5 ayat 24 ya. Kejadian 5 ayat yang ke-24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Bapak Ibu lihat ya, garis keturunannya ya. Ini adalah orang-orang yang punya kebebasan, free will. Punya kebebasan tetapi dia tahu kebebasan yang mana yang dia akan pilih untuk bisa hidup berkenan di hadapan Allah. Sampai akhirnya di Henokh ini. Dan kemudian Henokh tidak dijumpai lagi karena diangkat. Orang pasti punya saksi. Semua kejadian-kejadian di dalam Alkitab itu bukan kejadian-kejadian yang gak ada saksinya. Semua kejadian-kejadian dalam Alkitab ada saksinya. Termasuk pengangkatan Henokh ini, orang akan melihat kesaksiannya. Jadi dia tahu Henokh diangkat karena dia bergaul dengan Allah. Tidak mungkin kejadian ini kalau tidak diawali dengan kebebasan yang Enos punya. Jadi ada dampaknya Bapak Ibu. Ada dampaknya. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, sekedar perbandingan saja bahwa ini adalah keturunan Kain. Kain kemudian melahirkan Henokh, bukan Henokh yang diangkat, kemudian melahirkan Irad,
kemudian melahirkan Mehujael, kemudian melahirkan Lamek, dan Lamek punya 2 istri, ya. Ini sangat berbeda keturunannya dengan keturunan Kain. Sementara Set itu lahir menurut gambar dan rupa Adam. Enos kemudian memanggil nama Tuhan, sangat berbeda dengan peristiwa-peristiwa keturunan dari Kain ini. Sampai kemudian Henok bergaul dengan Allah dan kemudian diangkat. Mari Bapak Ibu dan Saudaraku, ya, kita memilih pada bagian ini. Ya, untuk kita punya kekuatan spiritual kita, hidup bergaul dengan Allah. Jadi keturunan Set adalah jalur yang dipakai sebagai silsilah dari Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Lukas 3 ayat 37 ini jalur, ya. Ternyata Tuhan Yesus itu lahir dari jalur Set di sini. Ya, Tuhan Yesus lahirnya lewat jalur di sini, bukan lewat jalurnya Kain, tapi lewat jalurnya di Set ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, Enos awal manusia memanggil nama Tuhan. Di bagian dari akhir dari apa yang saya sampaikan khotbah ini, mari Bapak Ibu dan Saudaraku, tahun baru ini adalah momen kita lebih sungguh-sungguh memanggil nama Tuhan. Memanggil nama Tuhan dengan segala pergumulan hidup kita. Ada yang punya keinginan, punya pengharapan yang belum dicapai, jangan pernah berhenti Bapak Ibu. Terus panggil nama Tuhan. Memohon kepada Tuhan. Mengenal Tuhan dengan segala perintah dan kehendaknya. Jangan pernah berhenti sekalipun doa kita belum terjawab. Jangan pernah berhenti sekalipun kita terus berjuang untuk melawan segala kesesakan dan kesukaran-kesukaran hidup. Jangan pernah berhenti, panggil nama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Kita buka dalam Ratapan 3 ayat 57. Ratapan 3 ayat 57 berkata demikian, 1, 2, 3. Engkau dekat tak kala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Amin. Tuhan memberkati. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa. Engkau Tuhan Allah yang memberikan kepada kami hikmat bijaksana untuk kami menjalani hidup ini Tuhan. Sekalipun Kau memberikan kebebasan seluas-luasnya dalam hidup kami Tuhan. Sekarang kami tahu Tuhan, bahwa jerih payah kami di dalam Engkau Tuhan tidaklah sia-sia. Engkau memberikan kepada kami upah yang besar Tuhan. Baik dalam dunia ini maupun kehidupan kekal nanti Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di tangan kami ada roti sebagai lambang tubuh Tuhan, yang sebentar akan kami makan, dan anggur sebagai lambang darah Kristus yang tercurah untuk menebus dosa kami. Sebentar kami akan makan dan minum tubuh dan darah Tuhan ini, dan inilah kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Tubuh Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, kita makan tubuh Tuhan ini. Sekarang kita ambil gelas kecil yang berisi anggur sebagai lambang darah Tuhan, kita pegang. Dan kita dekatkan di dada kita, dekat dengan jantung hati kita. Dia adalah kekasih jiwa kita.
bukan saja Tuhan, bukan saja Allah bagi kita, tapi Dia adalah sahabat kita, kekasih kita yang mengerti akan diri kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat gelas kecil ini. Lebih tinggi dari kepala kita hormat akan darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum darah Tuhan ini. Mari Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita angkat tangan kita. Kita ungkapkan rohani kita, apa yang ada di dalam hati kita. Lewat pujian ini kita katakan, sungguh ajaib Engkau Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, sungguh ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita merasakan keajaiban Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita, mari kita satu di dalam doa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami. Mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masuk dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang sudah menyertai dalam ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Dan saatnya kami akan meninggalkan tempat ini. Kami pulang di dalam berkat-berkat kasih kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga,
kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, dan saudaraku, mulai saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang sungguh baik, Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang memberkati kita, Dia Allah yang melindungi kita, Dia Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa, hamba yakin dan percaya Engkau Tuhan Allah yang memberkati dalam rumah tangga anak-anak-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati dalam usaha pekerjaannya, Engkau memberkati dalam keluarganya, bahkan anak cucu dimanapun berada, ada di dalam berkat Tuhan. Kau jauhkan dari segala mara bahaya, Kau jauhkan dari segala sakit penyakit, Kau jauhkan dari segala tipu daya iblis. Perlindungan-Mu Tuhan sungguh sempurna dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang mengasihi kami. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang menyertai kami. Immanuel. Terima kasih. Kami naikkan doa ucapan syukur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap hidupku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Karena salib-Mu Tuhan, kami hidup.